Bluetooth mode. Yes. Waiting for connection. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, atas kerelaannya untuk berkumpul di sini dalam acara diseminasi berbagai praktik aksi nyata yang telah saya lakukan yang berjudul Budaya Positif. Tujuan dari kegiatan ini yaitu yang pertama berhubungan dengan tujuan pendidikan. Apa itu tujuan pendidikan? Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian dikenalkan filosofi pendidikan Gajah Dewantara. Yang pertama yaitu semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Yang kedua, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Yang ketiga, anak tumbuh dan berkembang mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu kondisi di mana tempat lingkungan anak tumbuh kembang. Kemudian kodrat zaman yaitu kondisi keadaan pada zaman tertentu. Jadi anak-anak pada zaman dulu dengan anak zaman sekarang berbeda. Jadi kita dalam melakukan pendidikan itu harus menyesuaikan. Tidak mungkin kita melarang-larang anak untuk bermain HP karena memang sudah kodrat zaman seperti ini. Ini adalah salah satu filosofi pendidikan Gajah Dewantara. Dan selanjutnya itu berpihak pada anak. Nah, karena keadaan kodrat alam dan kodrat anak yang berbeda-beda, maka dalam pembelajaran kita harus berpihak pada anak, yaitu selalu mendukung perkembangan anak menjadi lebih positif. Apakah makna dari budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kemudian ada perubahan paradigma. Perubahan paradigma yaitu perubahan cara berpikir guru terhadap siswa. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Hasilnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Perubahan paradigma kita dalam menghadapi siswa. Seorang guru dalam menghadapi siswa perlu melakukan perubahan paradigma, yaitu paradigma dari stimulus respon kita ubah menjadi teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang jika kita menggunakan teori stimulus respon? Di situ ada dalam keadaan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sama ketika kita melihat siswa kita mungkin membuang sampah sembarangan atau melakukan hal negatif yang lain, pasti keinginan kita untuk mencoba apa? Supaya anak itu sama dengan kita, membuang sampah pada tempatnya, terus mungkin berangkat tepat waktu. Nah itu kalau stimulus respon. Tapi ketika dilihat dari teori kontrol, kita memandang siswa yang melakukan hal-hal negatif itu apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita akan melihat kenapa sih kamu
membuang sampah sembarangan, nah tidak boleh harus memaksa seperti itu. Jadi berusaha untuk menyadarkan. Kemudian pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, tapi pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi siswa atau anak-anak kenapa melakukan sesuatu atau perilakunya negatif, pasti dia punya tujuan. Tujuannya apa? Nah, nanti kita bisa tanyakan. Itu melalui nanti pas segitiga restitusi. Kemudian teori stimulus respon mengatakan orang lain bisa mengontrol saya, tapi pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya stimulus respon mengatakan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Seperti ketika anak mungkin ribut mengganggu temannya, kalau dibilang baik-baik, ayo tenang, duduk di tempatnya, pasti anak-anak kadang-kadang masih tetap ribut. Nah, seringkali guru melakukan pemaksaan, itu nanti dihukum kalau tidak mengikuti, tidak tertib seperti itu. Itu kalau pakai stimulus respon. Ketika melihat dari teori kontrol tidak seperti itu, tapi dengan cara bagaimana? Dengan cara kolaborasi dan melalui kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di kelas dibuat kesepakatan kelas bahwa jika pelajaran itu harus memperhatikan, itu nanti kesepakatan antara guru dan siswa, sehingga anak memiliki kesadaran sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena bujukan. Nah, selanjutnya pada stimulus respon juga mengatakan model berpikir menang atau kalah. Nah, mungkin ketika kita mengingatkan anak, ayo datang tepat waktu, nah anak itu dipaksa terus, akhirnya dia datang tepat waktu. Bisa dikatakan guru menang, siswanya kalah. Nah, itu kalau stimulus respon. Tapi ketika menggunakan teori kontrol, model berpikirnya yaitu tidak kalah menang, tapi menang semua. Jadi tidak ada yang merasa yang kalah, tidak ada yang merasa yang disalahkan. Selanjutnya, apa itu makna dari disiplin? Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Seperti pendapat yang dikatakan oleh Kiai Jajawantoro yang mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri dengan memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Teori motivasi perilaku. Motivasi merupakan dorongan. Teori motivasi perilaku manusia itu memberikan gambaran kenapa seseorang, mungkin siswa atau orang dewasa itu terdorong untuk berperilaku. Ada dua faktor yang menyebabkan motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu motivasi eksternal. Yang kedua motivasi internal. Motivasi atau dorongan eksternal berasal dari luar. Dalam hal ini motivasi yang diperoleh siswa biasanya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Siswa kadang-kadang seringkali melakukan perbuatan yang baik, yang positif karena apa? Tidak mau mendapat hukuman. Yang kedua yaitu mohon maaf, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Siswa biasanya melakukan sesuatu yang baik, yang positif juga salah satu penyebabnya yaitu ingin mendapatkan imbalan atau hadiah atau bisa dikatakan reward. Nah, keduanya yaitu takut atau menghindari hukuman dan mengharapkan imbalan, itu merupakan motivasi eksternal. Yang ketiga yaitu motivasi internal.
Motivasi internal juga merupakan tujuan dari disiplin positif yang akan kita bangun. Apa itu? Yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan atau manusia yang sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi, jika sudah muncul motivasi dari dalam diri siswa untuk menjadi lebih baik, ya, untuk menjadi diri sendiri yang baik dan menghargai diri sendiri, nah itu merupakan motivasi internal dari diri siswa sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal merupakan nilai kebajikan yang secara umum, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu pendapat dari Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebaikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya atau motivasi internalnya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ian Gosen tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja? Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, serta bergotong royong dan kreatif. Ini adalah lingkar perkembangan motivasi siswa, dimulai dari yang paling kecil, yaitu dimulai dari peraturan kelas. Untuk meningkatkan budaya positif, kita mulai dari peraturan kelas. Yang peraturan kelas yang selama ini kita laksanakan, misalnya buang sampah di luar tempat sampah, ketika belajar tidak boleh berbicara, tidak boleh berisik, dan macam-macam semuanya. Nah, itu biasanya sudah tertulis dalam peraturan kelas. Setelah itu kita kembangkan lebih luas lagi. Peraturan kelas itu harus kita kembangkan lagi menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berasal dari kesepakatan kelas, kesepakatan antara siswa dan guru untuk melakukan suatu hal yang baik di dalam kelas. Nah, jika keyakinan kelas sudah terlaksana dengan baik, maka akan tercipta lingkungan yang positif di dalam kelas, sehingga akan terbentuk budaya yang positif. Keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih motivasi seseorang dari dalam atau instinktif. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rigid dan konkret. Nanti keyakinan kelas itu berasal dari kesepakatan bersama. Jadi cenderung lebih abstrak atau tidak tertulis. Misalnya, di situ setiap siswa dalam kelas memahami bahwa ketika belajar kita harus tertib, jangan ngobrol sendiri. Itu sudah menjadi keyakinan di dalam hati mereka. Jadi secara otomatis muncul perasaan atau kesadaran dari diri mereka sendiri. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu dikembalikan, contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas menunjukkan sebuah tanggung jawab. Pada peraturan kelas
atau peraturan dilarang mengganggu orang lain. Dalam keyakinan kelas, pernyataannya yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Pada peraturan kelas, hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Pada keyakinan kelas, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan berkomitmen. Kemudian berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan yang pertama yaitu survival. Kebutuhan survival yaitu kebutuhan fisik, yaitu kebutuhan seseorang untuk apa? Untuk bisa melaksanakan aktivitas, misalnya makanan, minuman, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kebutuhan sosial. Setiap anak, setiap orang baik anak maupun dewasa pasti memerlukan kebutuhan sosial. Ada 4 dasar kebutuhan sosial. Yang pertama yaitu cinta kasih atau diterima, atau kasih sayang. Cinta kasih atau kasih sayang untuk diterima merupakan kebutuhan dasar sosial manusia yang pertama. Yang kedua, kesenangan. Yang ketiga, kebebasan. Dan yang keempat, penguasaan. Contoh sebuah kasus. Ibu Ani, guru kelas 5 sedang bingung menghadapi ulang salah satu siswa di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melaksanakan ini? Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya tidak langsung memberikan justice atau hukuman kepada Agus, tapi Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasannya. Kenapa Agus melakukan tindakan tersebut? Kenapa Agus mengambil bekal makanan teman-temannya? Untuk mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus, yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, itu merupakan kebutuhannya dalam bertahan hidup atau survival. Jika jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, kalau begitu kebutuhannya adalah cinta kasih dan sayang atau kebutuhan untuk diterima oleh temannya. Apabila jawaban Agus, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya yaitu kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Apabila jawaban Agus karena merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena ia selalu membawa bekal yang sama, kebutuhan yang benar adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Dan apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja, ia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sembilan ciri-ciri restitusi. 1. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian segitiga restitusi. Dalam pelaksanaannya, restitusi menggunakan segitiga restitusi. Apa saja tahap-tahapan segitiga restitusi? Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan kegiatan, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, contohnya
Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi ketika ada anak yang salah, itu tidak langsung dihukum atau di-justice, diberi hukuman. Jangan sampai disalahkan. Tapi apa? Ditanyakan atau identitasnya dikuatkan. Dengan guru mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau mungkin kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anak itu lebih stabil mentalnya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Apa yang dilakukan guru? Bisa mengatakan kamu tentu punya teman, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian untuk menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah kegiatan segitiga restitusi. Nah, ini contoh skenario praktik segitiga restitusi. Membuang sampah, yaitu kasusnya membuang sampah sembarangan. Pada saat jam pelajaran setelah waktu istirahat, ada seorang murid yang bernama Bagas membuang sampah sembarangan di lantai kelas. Bagas tidak menjaga kebersihan lingkungan kelas. Di saat pembelajaran berlangsung, sewaktu mengerjakan soal ulangan, kemudian murid yang bernama Nurifa memberitahu kepada Pak Guru kalau Bagas membuang sampah sembarangan. Nurifa berkata, "Pak, ada anak yang membuang sampah sembarangan." Pak Guru menjawab, "Siapa?" Nurifa berkata, "Bagas, Pak." Kemudian Nurifa berkata, "Itu Pak," sambil menunjuk ke lantai, menunjukkan menggunakan tangannya ke lantai. Pak gurunya bilang, "Oh iya. Kenapa Bagas membuang sampah sembarangan?" Bagas menjawab, "Maaf Pak, saya tadi malas buang sampah keluar." Ketika ditanya dia kenapa buang sampah sembarangan, jawabannya, "Maaf Pak, saya tadi malas buang sampah keluar." Pak gurunya berkata lagi, "Ya sudah, lain kali tidak boleh dilakukan lagi ya Mas Bagas." Kemudian pada siang hari setelah jam sekolah, Pak Lukman atau Pak Guru memanggil Bagas ke mejanya. Tahap menstabilkan identitas. Pak Guru mengatakan, "Assalamualaikum Mas Bagas." Bagas menjawab, "Waalaikumsalam Pak Guru." Pak Guru mengatakan, "Mas Bagas, tahu tidak kenapa kamu dipanggil oleh Pak Guru?" Bagas menjawab, "Tidak Pak." Pak Guru mengatakan, "Tadi Pak Guru dapat laporan dari Pak Nurifa bahwa Mas Bagas membuang sampah sembarangan. Benar atau tidak?" Bagas menjawab, "Benar Pak. Tadi pagi saya membuang sampah sembarangan." Pak Guru mengatakan, "Nah, Bapak memanggil Mas Bagas ke sini bukan untuk mencari-cari kesalahan kamu, tapi Pak Guru ingin mencari solusi atas perilaku kamu yang membuang sampah sembarangan di dalam kelas sehingga kelas menjadi kotor." "Iya Pak." Validasi tindakan yang salah. Pak Lukman mengatakan, "Kira-kira tadi kenapa Mas Bagas membuang sampah di lantai kelas?" Bagas menjawab, "Maaf Pak, saya malas buang sampah ke tong sampah di luar Pak." Pak Guru mengatakan lagi, "Oh malas ya, seharusnya jangan malas Mas, buang sampah di luar ya." Bagas menjawab, "Iya Pak." Selanjutnya yaitu tahap menanyakan keyakinan. Pak Lukman mengatakan, "Pak Guru, Mas Bagas pasti ingatkan keyakinan di kelas kita tentang perilaku menjaga kebersihan kelas. Tidak boleh membuang sampah sembarangan." Bagas menjawab, "Tahu Pak." Pak Guru mengatakan lagi, "Berarti jika membuang sampah tidak pada tempatnya, itu perilaku yang benar atau salah Mas Bagas?" Bagas menjawab, "Salah Pak." Kemudian Pak Guru mengatakan, "Selanjutnya setelah kejadian tadi, apa kira-kira yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki perilakumu di kelas?" Bagas menjawab, "Saya akan selalu membuang sampah pada tempatnya Pak." Balman mengatakan, "Ya bagus, jangan lupa ya untuk melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati menjaga lingkungan
kelas dan tidak membuang sampah sembarangan. Dengan kelas yang bersih saat pelajaran pasti akan merasa nyaman. Loh, Bagas menjawab, iya Pak, saya mohon maaf. Saya tidak akan mengulanginya lagi dan akan membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya Pak Guru mengatakan, baiklah, kamu sudah berencana untuk lebih baik lagi. Pak Guru doakan supaya kamu menjadi anak yang berprestasi dan mentaati keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Bagas menjawab, iya Pak, terima kasih. Pak Lukman mengatakan, sama-sama Mas Bagas. Silakan boleh istirahat kembali. Nah, ini adalah salah satu contoh kegiatan segitiga restitusi. Demikian paparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau bertanya atau ya silakan. Bagaimana jika anak tersebut tidak mengakui kesalahannya? Misalkan sudah diakui, biasanya dia mengulang lagi karena tidak ada hubungan yang pasti. Oh, nah itu kan ada biasanya guru melihat langsung kalau kesalahan anak itu untuk bisa dilakukan bimbingan atau segitiga restitusi itu anak guru melihat langsung atau ada laporan dari anak. Nanti buktikan dulu kesalahannya. Seperti tadi, validasi tindakan yang salah. Jadi anaknya dipanggil, tuh ditanyai benar atau tidak itu kesalahan. Kalau jawabnya tidak, mungkin dia bisa juga berbohong atau mungkin juga memang tidak melaksanakan. Kalau memang guru melihat sendiri, tidak mungkin mengelakkan, langsung diberitahu, Mas nih tadi buang sampah ya. Guru lihat tuh, atau mungkin ini ada laporan dari ini itu lihat. Nah, itu kan validasi tindakan yang salah. Artinya apa? Menyatakan validasi artinya betul-betul dia salah. Nah itu dulu. Kalau tadi diulangi lagi berarti itu belum pernah dipanggil mungkin. Ya belum dipanggil untuk dilakukan validasi kesalahannya. Ya, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Cukup ada. Nah kalau begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.